Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hami Nuzula, NIM 420 141 70 48. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil dari praktik saya mengenai elektromagnetik. Sebelum saya menerangkan tentang hasil kerja saya atau praktik saya mengenai elektromagnetik, tentang membuatkan magnet dengan kumparan yang dialiri listrik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi dasar, yaitu mengenai magnet. Magnet itu apa sih? Magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah magnet daripada speaker pada radio. Nah, berdasarkan sifat kemagnetan itu ada 3. Yang pertama ada ferromagnetik, di mana suatu bahan atau material tersebut sangat kuat dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Seperti besi, baja, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada paramagnetik, yaitu suatu bahan atau material yang mana sangat lemah ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Contohnya adalah platina, aluminium, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu diamagnetik, yaitu suatu bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah seng, bismut, dan lain sebagainya. Kemudian cara membuat magnet itu sendiri itu ada 3. Yang pertama digosokkan ke magnet secara searah ya. Misal ini adalah magnet, kemudian ini besi, ini digosokkan searah seperti ini. Nanti partisi pada besi itu akan arahnya searah dengan arah gosokan kita, sehingga menimbulkan yang namanya medan magnet seperti itu. Jadi nanti besi ini dapat menarik komponen bahan yang dapat ditarik oleh magnet tersebut. Kemudian yang kedua adalah induksi magnet, yaitu dengan cara besi ini kita dekatkan pada magnet, maka partisi pada besi ini nanti akan membentuk secara teratur sehingga dapat menarik bahan yang dapat ditarik oleh magnet seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah elektromagnetik, yaitu dengan cara bahan ini kita aliri arus listrik sehingga akan menimbulkan medan magnet. Dan ini adalah alat yang saya buat, yaitu tentang elektromagnetik, yaitu suatu alat atau bahan yang saya aliri aliran listrik dengan baterai sehingga menimbulkan medan listrik seperti itu. Baik, medan magnet sendiri itu apa sih? Nah, ini adalah materi yang akan saya praktekkan dan telah saya buat alatnya. Medan magnet sendiri adalah daerah di sekitar magnet yang masih termasuk oleh magnet itu sendiri. Nah, di sini ada 4 macam. Yang pertama adalah kawat arus panjang berarus. Contohnya adalah seperti ini. Nah, cara penentuannya adalah dengan kaidah tangan kanan. Nah, jempol ini kita misalkan sebagai arus, kemudian jari keempat ini kita misalkan sebagai medan magnet. Dan ketika kawat berarus ini kita aliri arus dari bawah ke atas, maka akan timbul medan magnet ke arah kanan seperti ini. Nah, gini ya. Ini sebagai arus dan ini sebagai medan magnetnya. Jadi kalau dari depan ini masuk ke arah sana, itu adalah arah medan magnetnya. Yang kedua ini yaitu kawat melingkar. Kawat melingkar ini nantinya akan dialiri oleh arus listrik. Semisal kita kasih arus listrik ke arah kanan seperti ini. Nah, nanti arah medan magnetnya kita dapat tentukan dengan kaidah tangan kanan seperti ini. Nah, ini berarti masuk ke dalam kawat melingkar ini kalau dari sana ya.
Kemudian yang C adalah solenoida. Ini yang akan saya buat, yang telah saya buat tentang medan magnet menggunakan solenoida. Nanti akan saya sampaikan di akhir. Kemudian yang terakhir adalah toronoida. Toronoida ini adalah medan magnet yang mana dibentuk dari solenoida yang dibuat melingkar seperti itu. Baik, ini adalah alat yang saya buat. Alatannya cukup sederhana. Ini adalah kelebihan dari alat ini, karena alat dan bahannya terdiri dari yang pertama ada paku, kemudian kawat tembaga yang dililitkan pada paku, kemudian ada kardus, kemudian ada tombol switch on off, kemudian ada ini kabel, kemudian ada batu baterai, dan ada gabus seperti itu. Ini sangat simpel dan mudah sekali untuk kita buat dan untuk kita menjelaskan materi elektromagnetik seperti itu. Ini keunggulan dari alat ini, sangat mudah, simpel dan efisien dan efektif tentunya. Ini dapat digunakan oleh guru pada saat mengajar untuk menunjukkan gaya magnet atau medan magnet yang timbul dari kawat solenoida yang dialiri oleh arus listrik seperti itu. Nanti hasil akhirnya adalah paku ini dapat menarik potongan-potongan staples atau klip ketika tombol switchnya ini saya on kan. Nah, ini nanti dapat menarik komponen besi seperti bagian dari staples yang kecil-kecil. Ketika ini di off kan, tombol di off kan, maka medan magnet pada paku ini akan berkurang. Jadi yang tadinya potongan staples itu tertarik oleh paku, lama-kelamaan akan copot sendiri seperti itu. Ini sangat simpel sekali dan sangat mudah sekali cara membuatnya, karena dengan bahan bekas pun kita bisa buat, cuma hanya membeli beberapa komponen yang diperlukan saja seperti itu. Baik, untuk cara membuatnya silahkan disimak di video selanjutnya. Kemudian untuk alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada lem tembak untuk sebagai perekat ya nanti. Kemudian ada kawat tembaga sebagai kumparan atau lilitan nanti. Kemudian ada paku, boleh paku apa aja, saya menggunakan paku beton. Kemudian ada lilin, ini sebagai pemanas nanti karena saya belum punya atau belum beli untuk pemanas lem tembak. Kemudian ada lagi potongan dari staples kecil-kecil, ini nanti bisa disaksikan ya, kecil-kecil. Kemudian ada batu baterai yang kita hubungkan dengan kabel menggunakan solasi ya ini ya. Untuk kabel hitam saya hubungkan ke kutub negatif, kabel merah saya hubungkan ke kutub positif. Kemudian ada lagi kardus, ini sebagai landasannya atau dasarannya, biasanya menggunakan papan, kali ini saya menggunakan kardus agar teman-teman dapat mencari. Kemudian ada tombol switch on off, ini untuk mengatur arus tegangan ya atau arus listrik nanti, untuk bisa di off kan, bisa di on kan seperti itu. Kemudian ada lagi gunting sebagai alat pemotong. Baik, nanti bisa teman-teman saksikan bagaimana praktiknya. Silahkan teman-teman menyaksikan dan mencermati bagaimana saya mempraktikkan nanti. Silahkan menyaksikan. Yang pertama saya akan melilitkan kawat tembaga pada paku ini, paku beton. Silahkan teman-teman cermati. Saya menggunakan lilitan 20.
ya. Bila kepanjangan bisa dipotong nanti. Nah ini kepanjangan bisa dipotong. Oke, selanjutnya kemudian kita siapkan dulu baterainya, kita pasang di kardus, di atas kardus bagian dasarannya. Kemudian kita kasih hubungan ke tombol switch on off. Kemudian kita hubungkan pada lilitan yang kita taruhkan pada pako seperti itu. Baik, langsung saja yang merah saya hubungkan. Seperti ini. Kemudian yang hitam saya hubungkan juga. Saya pastikan tombol ini masih dalam keadaan off. Ini nanti kita pasang dulu ke sini biar kita untuk menghidupkan dan meng-off-kan atau mematikan itu enak. Mari kita lem dulu. Kemudian kita panaskan lem tembaknya. Untuk tombol switch on off teman-teman bisa menggunakan yang alat untuk lem tembak itu agar hasilnya lebih baik. Saya cukup menggunakan ini saja karena lebih simpel gitu ya. Setelah itu kita taruh di sini. Tekan agar hasilnya maksimal. Baik, setelah kita tekan sampai kuat, kemudian kita on-kan dulu. Apakah nanti dapat menimbulkan GGL induksi yang dapat menarik staples, potongan staples kecil ini? Coba teman-teman lihat, saksikan. Ternyata bisa ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat staples kecil-kecil ini dapat tertarik oleh paku yang diakibatkan dari GGL induksi dari kumparan yang dihubungkan pada arus listrik, yaitu saya menggunakan batu baterai sebagai arusnya. Jadi ini hasilnya berhasil ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di lain waktu.